persamaan difusivitas yang menjelaskan tentang gimana sih sebaran atau distribusi tekanan gitu ya di setiap titik pada suatu waktu tertentu gitu ya di media berpori. Ya, jadi kita kenapa kita mempelajari diffusivitas equation, karena pada dasarnya di reservoir kita itu adalah medium berpori yang melihat dari 3 persamaan yang kemarin kita udah bahas. Ya, jadi persamaannya ada persamaan kontinuitas gitu ya. Terus ada persamaan untuk Darcy dan persamaan keadaannya. Nah, dari 3 persamaan itu setelah kita otak-atik ya, setelah kita gabungkan, maka didapatkan persamaan difusivitas. Nah, sebetulnya ya sebelum kita masuk ke finite difference, nah, ada beberapa gaya gitu ya, gaya yang mempengaruhi aliran di dalam reservoir kita. Sebenarnya ini adalah turunan atau jabaran dari hukum atau persamaan dari Navier-Stokes. Navier-Stokes. Nah, Navier-Stokes ini itu menjelaskan gaya-gaya yang terjadi di mekanika fluida, gitu ya, di mekanika fluida. Gitu ya, di antaranya ada apa aja? Ada gaya viskos, gitu ya, atau viscous force. Terus yang kedua ada gravity force. Terus yang ketiga ada capillary force, gitu ya. Nah, tiga-tiganya ini itu saling mempengaruhi tergantung dengan keadaannya. Gitu ya. Jadi misalnya yang pertama ada viscous force gitu ya, atau gaya viskos. Nah, gaya ini tuh ada ketika adanya biasanya pengaruh kekentalan gitu ya, atau viscosity, dan juga friksi gitu ya, friksi atau gesekan gitu ya. Jadi nanti karena akibat adanya kekentalan ini, dia bisa mengakibatkan atau menyebabkan gesekan-gesekan ini gitu ya. Jadi antara permukaan fluida gitu ya, antara permukaan fluida nanti bergesekan dengan bisa jadi fluida lainnya atau dengan permukaan porinya gitu ya. Jadi nanti yang pertama ada viscous force. Terus yang kedua, saya suka lupa nih kadang-kadang, suka kecepatan. Yang kedua, gravity force. Ya, gravity force ini biasanya kita sebut juga dengan body force. Jadi kenapa disebut dengan body force? Karena ini melihat dari keseluruhan pergerakan fluidanya, gitu ya. Jadi keseluruhan dari pergerakan fluida yang dipengaruhi oleh gravity, gitu ya. Nah, di sini persamaannya kalau untuk yang viskos tadi, viscosity-nya mu dibagi dengan 0,0633 dibagi dengan K atau permeability, gitu ya, dikali dengan U atau kecepatannya. Makanya di sini nanti hasilnya adalah PSI per feet untuk viscous force. Terus untuk gravity force adalah delta rho atau perubahan densitas dibagi dengan 144 dalam PSI per feet. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan capillary force, gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan gaya kapiler, gitu. Karena kita ngomongin tentang medium berpori, gitu ya. Di mana medium berporinya ini pasti ada perbedaan gaya ya antar satu permukaan dengan permukaan fluida lainnya, atau gaya antar porinya dengan fluidanya, gitu ya. Kalau kita ini analogikan sebagai suatu tabung kapiler, gitu ya, si medium berpori ini, nanti kita bisa lihat berapa gaya kapilernya dengan melihat perbedaan gayanya di titik permukaan satu dengan di titik permukaan yang kedua. Gitu ya, yang berhubungan dengan adhesi dan kohesi. Gitu ya. Terus di sini kita lihat kalau untuk kondisi yang seperti apa sih yang bisa menggunakan atau yang bisa memperhitungkan gaya-gaya ini, gitu ya.
Nah, yang pertama, kondisinya kalau misalnya ternyata tidak ada aliran, gitu ya. Kalau misalkan ternyata disebutkan kondisi reservoirnya itu tidak ada aliran, maka bisa kita sebutkan bahwa tidak ada viscous force-nya. Kenapa tidak ada viscous force-nya? Gitu ya. Karena kalau nggak ada aliran, maka si U-nya ini atau laju alirnya itu akan 0. Gitu ya. Sehingga nanti viscous force-nya pun 0. Kalau nggak ada aliran, artinya tidak akan ada gesekan ya nggak antar fluidanya dan antar fluida atau pori dengan pori gitu ya. Terus yang kedua, jika tidak ada perbedaan densitas, berarti satu fase aja ya, misalnya fasanya cuma minyak aja gitu ya, maka gravity force-nya adalah 0 gitu ya. Jadi kondisinya yang kedua, kalau tidak ada perbedaan densitas ya, di mana dia misalnya satu fase gitu ya, maka nanti gravity force-nya akan 0 gitu ya. Terus yang kedua, kalau nggak ada gradien saturasi gitu ya, misalnya cuman ada satu fase juga dan nilai saturasinya tuh sama, homogen, maka bisa kita bilang nanti capillary force-nya 0. Kenapa? Karena kita lihat di sini, capillary force-nya di sini sama dengan perubahan gaya kapiler terhadap saturasi dikali dengan delta saturasinya. Maka kalau nggak ada perbedaan saturasi, gitu ya, atau misalnya di sini minyaknya homogen saturasinya, gitu ya, itu berarti delta X-nya sama dengan 0. Sehingga nanti capillary force-nya atau delta PC-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia ada perbedaan densitas gitu ya, ada dua fase, berarti kita memperhitungkan gravity force. Dia mengalir nih si fluidanya, nggak keadaan diam, berarti viscous force-nya juga diperhitungkan. Ternyata dia ada perbedaan saturasi gitu ya, antara misalnya ada water sama ada minyak. Nah, berarti capillary force-nya juga bisa diperhitungkan. Itu ya, kira-kira ada 3 gaya untuk aliran di dalam reservoir yang kita tinjau. Nah, sekarang balik lagi nih ke persamaan difusivitas. Gitu ya. Persamaan difusivitas yang sudah kita pelajari sebelumnya itu menyebutkan bahwa delta kuadrat P gitu ya, sama dengan psi mu CT per K dikali do P per do T. Ya enggak? Jadi kita mau melihat gimana persebaran P-nya atau pressure-nya gitu ya di setiap titiknya, karena kan kalau kita ubah tadi apa si delta kuadrat P ini do kuadrat P per do X kuadrat gitu ya, do kuadrat P per do Y kuadrat, do kuadrat P per do Z kuadrat ya, tergantung berapa dimensi grid kita atau reservoir kita yang kita modelkan. Nah, sama dengan bla bla bla, atau di sini porositas, viskositas, gitu ya, kompresibilitas total, dibagi permeabilitas dikali dP atau dP per dT, yaitu perubahan pressure terhadap waktu. Gitu ya. Jadi di sini kita punya dua nih yang mesti diselesaikan. Satu, turunannya terhadap posisi atau titik, yaitu titik X, Y, dan Z. Satu lagi, turunannya terhadap waktu. Gitu ya. Jadi kita punya dua domain. Domain posisi, domain waktu. Gitu ya. Buat dilihat sih persebaran tekanannya. Nah, gimana caranya untuk bisa menyelesaikan si ini nih, yang D kuadrat P per DX kuadrat, gitu ya. Nah, salah satunya kita pakai cara ini, finite difference. Gitu ya. Jadi, untuk menyelesaikan komponen yang kiri ini, untuk menyelesaikan komponen yang kiri, salah satu pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan finite difference. Ya. Nah, kenapa sih kita pakai finite difference?
hilang. Oke. Ya. Jadi karena susah gitu ya untuk bisa membuat solusi analitis gitu ya. Jadi misalkan kita pakai persamaan ini nih. Nah, kita harus mencari bentuk penjabarannya menjadi satu solusi yang langsung bisa dikerjakan. Kalau gini kan dia ibaratnya masih terpisahkan gitu ya, atau termisterikan ibaratnya gitu. Nah, makanya kita butuh yang namanya ada penyelesaian, ya, penyelesaian atau solusi untuk beberapa permasalahan. Bentar ya. Oke. Jadi, nah terus yang kedua adanya heterogenitas dan juga bentuk yang tidak beraturan dari reservoir kita. Gitu ya. Makanya nanti kita butuh pendekatan finite difference atau bahasa Indonesianya beda hingga. Ya, beda hingga. Terus yang ketiga adanya ketidaklinearan gitu ya dari equation kita. Gitu ya. Jadi misalnya variabelnya atau parameternya itu berubah terhadap pressure. Nah, ini yang mau kita lihat nih. Gitu ya. Di mana di sini nih delta kuadrat P itu menunjukkan ketidaklinearan. Gitu ya. Delta kuadrat P sama dengan bla 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 dP per dt. Nah, ini tuh tidak linear. Gitu ya. Jadi nanti pemecahan sistem persamaan alirannya, persamaan alirannya gitu ya, akan bergantung pada waktu dan ruang atau posisi ya, ruang itu. Oke, gitu ya. Jadi akhirnya kita menggunakan finite difference. Ya. Nah, kemudian persamaan finite difference atau beda hingga ini sebenarnya diturunkan pertamanya itu dari persamaan Dirac-Taylor. Ya, Dirac-Taylor. Jadi Dirac-Taylor itu intinya mau melihat gitu ya. Mau melihat deret yang tidak berhingga gitu ya, an infinite series gitu ya, which is theoretically exact for an infinite number of terms. Jadi sebenarnya secara teori itu sama gitu ya untuk keadaan atau kondisi dengan beberapa infinite angka yang tidak berhingga. Jadi deret yang tidak berhingga ya, series itu deret itu secara teori itu punya nilai yang sama dengan angka-angka yang tidak berhingga. Gitu ya. Di sini kita lihat nih, perhatiin dulu ya. Taylor series itu pada dasarnya melihat perubahan nilai, misalnya di sini tekanan gitu ya, dengan menambahkan deret turunannya. Jadi kalau saya kasih tanda di sini P aksen X, ya, P aksen X ini adalah turunan pertama dari P terhadap X, berarti dP per dx. Terus kalau P aksen 2X, ya, P aksen 2X, itu berarti d kuadrat P per dx kuadrat. P3X, ya, P3 aksen X sama dengan D pangkat 3P
per dx pangkat 3. Ya. Dan seterusnya sampai pangkat n, yang mana itu tidak berhingga. Gitu ya. Nah, sekarang di sini berarti kalau kita mau tahu tekanan ya pada saat nilai X ditambah delta X itu sama dengan tekanan saat X atau PX ditambah delta X turunan pertama P-nya ditambah delta X kuadrat per 2 turunan kedua P-nya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini diingat aja kalau yang namanya deret Taylor awalnya adalah PX plus delta X sama dengan PX ditambah turunan pertamanya dikali delta X gitu ya. Ditambah turunan keduanya dikali delta X kuadrat per 2 faktorial dikali PX gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti kita dapat untuk yang X plus delta X sama dengan ini. Ya, rumus awalnya adalah ini. Oke. Ya, jadi rumus umumnya adalah ini untuk deret yang Taylor. Oke. Nah, kalau di sini kan kita punya rumus persamaan umumnya Px tambah delta X. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau cari Px minus delta X ya, maka persamaannya menjadi Px minus delta X, maka persamaannya menjadi Px, ya tetap ya Px-nya, ditambah delta X, ya ditambah, dikurang delta X, karena delta X-nya jadi minus, ya enggak? Dikurang delta X, gitu ya, delta X ini dikali turunan pertamanya, gitu ya. Terus ditambah, karena ini sebenarnya dia minus gitu ya, minus delta X kuadrat. Nah, kalau minus dikuadratin jadi plus, ya enggak? Jadi ini tetap plus. Dibagi 2 faktorial, ya, dikali turunan X ke 2. Nah, dan seterusnya. Kalau dilihat polanya, maka nanti hasilnya akan untuk delta X yang pangkatnya ganjil, misalkan delta X pangkat 1, gitu ya, kayak di sini nih delta X pangkat 1, terus di sini delta X pangkat 3, gitu. Maka nanti tandanya depannya akan minus. Ya, karena delta X-nya di sini adalah minus. Jadi, kalau di sini saya ubah, berarti, bukan I plus 1 ya, misalnya di sini X plus delta X, gitu ya. Kalau ini X minus delta X. Ya. Nah, berarti ini plus, 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 plus. Kalau yang ini minus, plus, minus, plus, minus, plus, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus sekarang saya mau menyamakan atau mengibaratkan gitu ya, si X plus delta X-nya ini adalah PI plus 1 sama PI minus 1. Gitu ya. Kenapa jadi I plus 1 sama I minus 1? Karena gini. Ya, kalau saya gambar, bentar. Ya, kalau saya gambar, saya punya grid block, ya, grid block. Yang ini I, yang ini I plus 1, ya, yang ini I minus 1. Nah, saya mau lihat kan ya, berapa tekanannya dia di sebelah kanan. Ya, berarti ini kalau di tekanan di sini namanya PI.
Gitu ya. Nah, berapa tekanan dia di kanan? PI plus 1 sama tekanan dia di sebelah kiri. PI minus 1. Jadi ini indeks I-nya itu. Ya, posisi X-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita balik lagi ke sini. Berarti kalau saya pilih sebagai PI plus 1, ya, karena ini adalah plus nih, maka nanti tandanya akan plus, 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 plus. Gitu ya. Sedangkan P di awalnya adalah PI. Gitu ya, atau P inisial. Terus yang kedua, kalau PI min 1 dengan cara yang sama, untuk deretnya tinggal diubah tanda plus minnya, jadi min plus, min plus, min plus, dan seterusnya. Tapi untuk suku ke belakangnya tetap sama. Ada turunan pertama dikali delta X, turunan kedua dikali delta X kuadrat per 2 faktorial. Ya. 1 faktorial adalah 1, 2 faktorial adalah 2 dikali 1, 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ya, dan seterusnya. 4 faktorial, 4 kali 2, kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi, dari Taylor series, kita bisa tahu PI plus 1 persamaannya apa, sama PI minus 1 itu persamaannya apa. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, finite difference itu melihat persamaan atau menggabungkan dari persamaan Taylor tadi, tapi yang kita ambil adalah persamaan diferensial parsialnya aja. Ya, atau dalam hal ini kita ambil persamaan yang turunan pertamanya. Ya, dP per dx-nya. Gitu ya. dP per dx sama dengan apa? Nah, terus yang kedua, kalau backward difference juga sama, diambil dP per dx-nya. Nah, kalau central difference diambil d kuadrat P per dx kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis nih, sebentar. Mana ini ya? Oke. Kalau kita tulis tadi pakai yang persamaan Taylor, ya, dP per dx, ini buat yang forward dulu ya. Sama dengan Px plus delta x, atau di sini I plus 1, gitu ya, dikurang Px dibagi delta x, ditambah ini delta x. Ya, ini disebut dengan truncation error. Oke, jadi kalau di deret Taylor itu pasti ada yang disebut dengan truncation error, atau error di suku-suku terakhir yang sangat panjang, yang bisa dihilangkan. Nah, apa yang dimaksud dengan forward difference? Ya, forward difference adalah kita mau melihat nih, ya, ini kan tadi kalau saya tulis I lah ya di sini. Ini I plus 1, ini I min 1. Nah, kita mau lihat perbedaan tekanan ya, di saat di titik setelahnya atau I plus 1 dikurang dengan di titik acuannya atau di titik I-nya. Makanya disebut dengan forward. Jadi depan kurang titik acuan. Ya. Titik depannya dikurang dengan titik acuan. Makanya jadinya PI plus 1 dikurang PI
per delta X-nya berapa? Ya, atau jaraknya berapa? Oke, jadi kita mau lihat perbedaan berapa sih tekanan di depan dikurang tekanan di titik I-nya, gitu ya, dibagi dengan jaraknya. Ya, makanya disebut dengan beda hingga. Berapa bedanya, tapi dalam batas delta X tertentu. Gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau yang backward difference, ya, namanya juga backward, berarti ke belakang, gitu ya. Maka si titik acuannya dikurang dengan titik belakangnya. Ya, jadi PI dikurang PI minus 1 dibagi tetap delta X-nya berapa. Ya, ditambah nanti truncation error-nya. Oke. Itu untuk yang backward sama forward. Ya. Jadi forward difference depan kurang tengah, kalau backward tengah kurang belakang. Gitu ya. Nah, kalau central difference apa bedanya? Ya. Kalau central difference berarti harusnya adalah ini, ya, perbedaan dari ini ditambah perbedaan dari ini. Ya, jadi dpx atau PI plus 1 ya dikurang PI minus 1. Ya, PI plus 1 dikurang dengan PI minus 1. Kita tulis di sini ya. Penurunannya. Ya, saya hapus dulu. Nah, ada ini kosong ya. Oh, enggak. Oke. Jadi, misal kita tulis nih. Ya. PI plus 1, berarti tadi tekanan di titik depannya atau titik kanannya, gitu ya. Sama dengan apa? PI ditambah delta X dikali turunan pertamanya, ya, dp per dx ditambah delta X kuadrat, ini X kuadrat, dibagi 2 faktorial, ya, dikali d kuadrat p per dx kuadrat ditambah suku setelahnya. Terus yang PI minus 1-nya adalah PI dikurang delta X dikali dp per dx ditambah delta X kuadrat dibagi 2 faktorial dikali p per dx kuadrat dikurang bla 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 dan seterusnya. Ya, minus plus minus plus. Gitu ya. Nah, karena ini di belakangnya adalah minus plus gitu ya, maka untuk turunan setelah turunan kedua, turunan ketiga gitu ya, turunan keempat, itu nilainya bisa kita hilangkan ya, sama dengan 0. Ya enggak? Plus tambah minus. Jadi ini kita jumlahkan prinsipnya. Ya, jadi atas ditambah bawah, terus ini jumlahkan. Itu kita tulis sama dengan apa? Kita tulis di bawahnya. PI plus 1 ya ditambah PI minus 1 sama dengan apa? 2 PI, ya enggak? PI tambah PI, 2 PI, ya. Terus ininya hilang kan ya? 0. Karena plus tambah minus. Ya, tambah 0, ditambah ini, delta X kuadrat per 2 faktorial, bla bla bla. Karena ini plus, berarti jadi 2 delta X kuadrat per 2 faktorial, ya enggak, dikali
D kuadrat P per DX kuadrat. Ya, jadi kita punya persamaan ini. Nah, sehingga kalau central difference-nya kita pindahkan nih. Ya, kita pindahkan sebentar nih. Si komponen yang D kuadrat P per DX kuadrat kita jadikan di depannya. Ya, berarti kalau ini kita ini dulu PI plus 1 ditambah PI minus 1. Terus ini pindah ke kiri, minus 2 PI. Gitu ya. Terus ini sama dengan, saya pindahin ke depan sini. Sama dengan 2 delta X kuadrat per 2 faktorial dikali D kuadrat P per DX kuadrat. Nah, 2 dibagi 2 faktorial berapa? 1 kan ya, habis. Ya, jadi tinggal 1. Nah, ini delta X kuadrat dikali ini. Maka D kuadrat P per DX kuadrat sama dengan PI plus 1 ditambah PI minus 1 dikurang 2 PI dibagi delta X kuadrat. Makanya ini dapat persamaannya yang ini. Saya biasanya truncation error-nya langsung dicoret aja. Ya, jadi tinggal PI minus 1 dikurang 2 PI, sama ya, ditambah PI plus 1 dibagi delta X kuadrat, sama dengan ini. Ya, familiar ya sama yang ini nih, D kuadrat P per DX kuadrat. Sama kan ya, sama yang ini, D kuadrat P. Ya, D kuadrat P kan sama dengan D kuadrat P per DX kuadrat, terus D kuadrat P per DY kuadrat, sama D kuadrat P per DZ kuadrat. Nah, sekarang kita lihatnya baru yang satu dimensi, yaitu D kuadrat P per DX kuadrat. Ya. Maka untuk komponen yang sebelah kiri nih, yang persamaan difusivitas, itu kita sudah punya penjabarannya, yaitu ini dari finite difference. Ya. Oke. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi nih. Ya, tadi kita punya grid, ya, grid kotak-kotaknya ini. Titik I, ya. Terus yang sebelah kanannya I plus 1, yang ini I minus 1. Kenapa pakai I? Karena dia arahnya ke sumbu X. Ya. Kalau X itu kan ininya I, kalau Y, J, gitu ya. Kalau Z, pakainya K. Ya, makanya di sini indeksnya adalah I. Oke. Terus, ternyata si grid kita ini itu tidak hanya berubah terhadap posisi, gitu ya. Tapi ada juga disebut perubahan terhadap waktu, ya, yaitu DP per DT, ya, yaitu perubahan tekanan terhadap waktu. Ya, prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Intinya, ya, kalau kita punya waktu, ya, misalnya ini saya kasih analogi waktu, gitu ya. Nah, ini saat sekarang. Ya, ini saat masa depan atau besok. Ya. Berarti di sini adalah T, kita sekarang ini adalah T plus 1. Ya. T plus 1. Nah, kita punya misalnya tekanan. Ya. Tekanan sekarang, P sama tekanan masa depan.
Terus T sama T plus 1-nya dia punya jarak delta T. Ya, misalnya ini hari ini, ya, ini masa depannya adalah 1 bulan. Gitu ya, 1 bulan. Maka kalau kita mau lihat perubahan tekanan dalam waktu 1 bulan atau dP per dt, caranya adalah berapa sih tekanan di masa depan, gitu ya, P saat 30 hari, dikurang tekanan saat ini atau tekanan sekarang, gitu ya, tekanan sekarang, dibagi dengan rentang waktunya atau 30 hari. Ya, maka kita bisa lihat perubahannya akhir dikurang awal dibagi delta T-nya. Ya, maka di sini ditulis, kalau kita tulis nih, delta dP per dt adalah P saat T, gitu ya, saya tulisnya P saat T dikurang P saat T plus 1 gitu ya, dibagi delta T. Ya, jadi kita punya dP per dt sama dengan P saat T dikurang P di masa depan, gitu ya. Kebalik ya, ini harusnya T plus 1 berarti masa depan. Kebalik tadi. Ya. P saat masa depan dikurang P saat ini dibagi dengan delta T-nya. Oke. Nah, sekarang saya mau menulisnya bukan T, ya, karena tadi untuk sumbu atau untuk keterangan posisi adalah I, saya tulis untuk keterangan waktu adalah notasinya N. Ya. Jadi ini adalah P saat N plus 1 dan P saat N. Ya, perbedaan notasi aja. Intinya ini sama dengan waktu. Ya, Pn plus 1 dikurang Pn dibagi delta T. Nah, untuk perbedaan terhadap waktu, indeks posisinya selalu di indeks yang acuan atau saat titik I. Jadi sini adalah PI, di sini adalah PI. Oke. Ya, jadi rumus awalnya untuk dP per dt, saya tulis warna hijau ya. dP per dt adalah Pn plus 1 dikurang P saat ini N dibagi delta T. Indeks posisinya apa? I dan I. Ya, jadi nanti ke depannya pressure itu punya 2 indeks. Indeks waktu bisa N atau N plus 1 dan indeks posisi bisa I atau I plus 1. Ya. Jadi indeks yang atas itu waktu, indeks yang bawah adalah posisi. Oke. N tadi waktu kan? Apa? N plus 1 itu untuk waktu kan? N itu waktu. Oke, baik. Iya, N plus 1 juga waktu. Kalau saat I plus 1 baru posisi. Iya, posisi setelahnya, kalau I-1 posisi sebelumnya. Baik, Ibu. Oke. Ya, jadi finite difference-nya dipakai untuk penurunan posisi, gitu ya. Jadi penurunan posisi, sedangkan penurunan terhadap waktunya kita buat untuk penurunan terhadap penurunan biasa, gitu ya, penurunan yang forward. Ya. Jadi untuk posisinya kita pakai
turunan central difference, sedangkan penurunan waktunya kita pakai forward. Bedanya di indeksnya. Kalau waktu indeksnya N plus 1 dikurang N, kalau posisi pakainya I dan I plus 1. Ya. Sekarang saya hapus dulu. Oke. Nah, ini sama aja sih, tapi cuman membedakan konstantanya, gitu ya, konstanta depannya. Kalau misalnya yang forward difference tadi, ya, si PI plus satunya nanti ada angkanya ini, tapi menurut saya sih ini jangan dihafal, karena nanti biar kalian nurunin sendiri. Kalau dihafal tuh justru akan bingung, gitu ya. Tapi kalau diturunin sendiri, nanti akan ingat. Ya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke yang kedua. Masih finite difference, ya, dengan pendekatan diskrit. Ya, apa itu pendekatan diskrit? Pendekatan dengan grid-nya dibagi dari waktu. Gitu ya. Jadi di sini bilang tidak menurunkan persamaan dari persamaan parsial, gitu kan, menurut Dirac-Taylor. Gitu ya. Terus pendekatan kontinu itu biasanya tidak umum digunakan. Nah, sekarang gimana caranya melihat dari diskritisasi atau kotak-kotak gridnya itu, gitu ya. Ya. Sekarang dimulai dari ini dulu, material balance dulu. Jadi sebenarnya material balance udah belajar kan ya di teknik reservoir ya? Ya enggak? Material balance itu melihat bahwa ada kesetimbangan volume, ya enggak? Kesetimbangan volume atau kesetimbangan aliran. Ya, jadi di sini dituliskan net rate dari flow in, gitu ya. Jadi misalnya kita punya sistem, gitu ya. Terus ada flow yang masuk, gitu ya. Net rate of flow in itu sama dengan rate dari akumulasi. Rate yang terakumulasi di sini. Ya, jadi material balance-nya dilihat dari net rate flow in sama dengan rate of accumulation. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ada satu dimensi, ya, model satu dimensi, arah X aja. Grid-nya nih, kita udah mulai masuk ke contoh grid. Oke. Modelnya ini adalah model satu dimensi yang homogen. Berarti kalau kita mau cari volume bulk-nya, ya, volume bulk-nya adalah delta X, ya, misalnya kita lihat di satu sel aja, satu grid aja yang I, yang tengah-tengah. Ya. Kalau kita mau cari satu volume bulk-nya, berarti delta X dikali delta Y, gitu ya, dikali delta Y dikali H-nya, tingginya. Sehingga mau nyari volume porinya tinggal dikali porositasnya. Ya, volume porinya adalah volume bulk-nya dikali porositasnya. Terus kalau secara simpelnya atau sederhananya, ya, untuk mencari oil in place-nya atau cadangan awalnya di sini, ya dikalikan dari berapa sih volume porinya dia dikali saturasi oilnya dibagi dengan formation volume factor-nya. Itulah disebut dengan OIP atau oil in place-nya. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat nih. Ya. Kalau kita punya 3 grid, ya sebentar. Ya, kita punya 3 grid nih. Grid I, ya, I ini. Terus yang di atas, yang di kanannya ini I plus 1, yang di kiri ini I minus 1.
maka flow yang akan masuk ke grid yang tadi, ya, yang 3 ini, gitu ya, adalah flow dari I plus 1 yang arahnya ke kiri, gitu ya, dan flow dari I min 1 yang arahnya ke kanan. Sehingga net rate flow in-nya yang masuk ke grid I ini adalah key left ditambah key right. Ya, jadi ini ada key left ditambah key right, atau key yang arahnya ke kiri dan key yang arahnya ke kanan. Sedangkan akumulasi di sini, ya, akumulasi di situ adalah perubahan OIP-nya, gitu ya. Perubahan OIP-nya terhadap waktu. Ya. Jadi OIP saat besok, misalnya N plus 1, dikurang OIP saat ini dibagi delta T-nya. Makanya muncullah ini, per delta T, jadi delta T-nya saya pindah ke depan, gitu ya, dikali OIP N plus 1 sama dengan ini. Ya. VP SO per BO, pangkatnya ini, pangkatnya adalah N plus 1 dikurang VP SO per BO, pangkatnya adalah N. Sehingga kalau kita gabungkan dari material balance tadi, jadinya apa? Net rate flow in, ya enggak? Net rate flow in sama dengan rate of accumulation. Oke. Jadi laju aliran yang masuk ke titik I ini, yang acuan kita, itu sama dengan perubahan akumulasi yang ada di dalam sini. Masuk akal dong ya? Jadi kalau ada yang masuk, gitu ya, itu mempengaruhi akumulasi atau cadangan yang ada di dalam sini. Oke, berarti net rate flow in-nya adalah key left ditambah key right, sama dengan ini, 1 per delta T dikali VPSO per BO pangkat N plus 1 dikurang VPSO per BO pangkat N. Oke. Itu dulu ya. Dicatat dulu sebentar. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, ini tadi yang sudah dituliskan. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita mau jabarkan adalah key right dan key left-nya. Oke. Key right dan key left-nya. Oke. Ya. Oh, ini ketutupan ya. Ya. Key right dan key left-nya. Oke. Ya, kita lihat lagi di sininya.
Bentar. Oke. Tadi. Ya. Jadi kita lihat key right-nya ya, atau laju alir yang dari sebelah kanannya nih ya, adalah pakai persamaan aliran gitu ya, pakai yang K per mu B dikali delta P per X gitu ya, atau persamaan Darcy-nya, bentar ya. Ya, persamaan Darcy-nya, atau nggak apa-apa dia langsung ke delta P per delta X gitu ya. Nah, tapi di sini kita pakai apa nih? Kalau misalnya kemarin ingat nggak yang persamaan Darcy sama dengan minus K per mu ya kan ya, dikali delta P per delta X. Ya, di mana si U-nya ini adalah kecepatan atau laju alir. Nah, kalau kita gabungkan dengan persamaan debit aliran sama dengan Q sama dengan V dikali A. Gitu ya, maka V-nya di sini sama dengan U ya, lajunya. Gitu ya. Q sama dengan U kali A. Gitu ya. Sehingga Q yang di sini, Q right-nya di sini adalah U-nya atau si Darcy-nya dikali A. Ya, makanya jadi Q sama dengan di sini. Q sama dengan U dikali A. U-nya pakai yang Darcy sama dengan minus K per mu dikali delta P per delta X ya, dikali A-nya. Ya, dikali A-nya. Sehingga didapatkan ini. Ya. K-nya ini karena kita pakai permeabilitas dikali permeabilitas relatif gitu ya. Terus di sini udah diubah jadi satuan yang lapangannya. Gitu ya. Terus di sini delta P per delta X yaitu PI plus 1 ya dikurang PI dibagi delta X dan A-nya menjadi delta Y dikali H karena alirannya tegak lurus ya sama permukaannya. Itu makanya dipakai permukaannya delta Y dikali H. Ya. Nah, sehingga di sini kita pisah nih yang K-nya ini tadi udah dikali K dikali KRO gitu ya. Nah, di sini kita pindah ke depan 0,00633 dikali KH ini dibagi delta X gitu ya, dikali KR per B per mu O-nya. Jadi ini spesifik untuk oil, permeabilitas relatif oil dibagi formation volume factor oil dibagi viscosity oil. Gitu ya, baru dikali PI plus 1 dikurang PI. Ya, jadi ini adalah key right-nya. Oke. Jadi didapatkan lajunya dari persamaan Darcy dan persamaan kontinuitas. Ya, Q sama dengan V dikali A atau U dikali A. Oke. Dapat nih kiranya, kita tulis ulang di sini ya, biar gampang. 0,00633 yang udah dikonversi dikali KH dikali delta Y
dibagi delta X ya, dikali KR per B kali mu dikali, untuk oil gitu ya, dikali PI plus 1 minus PI. Oke. Lanjut ya. Nah, terus ada apa namanya istilah baru nih. Ya, sebentar. Nih, terus kita pindahin dulu. Oke, jadi ada oke, ini ya. Nah, sekarang kita hapus dulu. Oke, itu kelihatan. Nah, sekarang ada istilah baru nih. Ya. Yang pertama transmissibility atau transmissibilitas, yang kedua mobility atau mobilitas. Di mana transmissibility ini adalah permeability dikali luas permukaan tegak lurus aliran dibagi panjang lintasannya berapa, gitu ya, atau berapa delta X-nya, gitu ya. Nah, transmissibility itu dilihat dari per setengahnya. Jadi misalnya gini, ya, misalnya si titik ini titik I gitu ya. Terus atau kita lihat dari dua dimensinya. Oke, ini I plus 1 sama I min 1. Ya. Nah, transmissibility itu dilihat dari arah, ya, titik acuannya tetap I gitu ya. Arah east, arah north, west, dan south ya. Jadi arah timurnya dia, arah baratnya dia gitu ya ke kiri, arah selatannya dia ke bawah, dan arah utaranya. Dan dilihatnya dari setengahnya. Jadi antara titik tengah dan titik tengah. Gitu ya. Oke, jadi di sini digambar nih titik I-nya di sini. Nah, berarti untuk transmisibilitas arah timur atau east ya, maka persamaannya adalah ini. Gitu ya. Sedangkan untuk transmissibility mobilitas ya, mobilitas arah east juga adalah ini KR B mu tapi arah east. Gitu ya. Atau kalau kita mau tulis di sini berapa sih BOE-nya adalah formation volume factor I ya di titik I ditambah formation volume factor yang kanan dibagi 2 karena setengahnya ya jaraknya. Begitu juga dengan viskositasnya. Viskositasnya kita ambil rata-rata jadi depan kurang tengah dibagi 2. Oke. Nah, untuk permeabilitasnya atau KR-nya itu kita ambilnya arah upstream ya atau arah dari depannya. Makanya di sini adalah arah east-nya atau dari kanannya. Di sini ditulis adalah upstream KRO, di mana nilainya sama dengan KRO biasa. Gitu ya. Itu istilah transmissibility dan mobility. Ya, di mana transmissibility KA per L dan mobility adalah KR per mu B. Ya enggak? Ya, terus sekarang kita lanjut.
Ya. Ada lagi nih istilah mobility dikali transmissibility. Atau kita lihat dulu nih, ya. Kalau transmissibility di sini kita hubungkan dengan ini, ya, hubungkan dengan persamaan di atas, maka yang ini adalah transmissibility-nya, ya, arah is. Yang ini adalah mobility-nya. Tapi ini kita buat misalnya dalam arah is, dan di sini arah is juga, arah kanan. Ya, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang ada yang disebut dengan mobility dikali transmissibility atau AOE sama dengan KR per B mu OE dikali TE. Ya. Sebentar. Oke. Berarti kalau kita masukin di persamaan finalnya, ya, persamaan akhirnya, ya, ke material balance finalnya atau akhirnya sama dengan apa? Sama dengan key right, ya. Kalau kita tambahin key right tambah key left, ya. Yang key left kita buat bedanya berarti jadi west gitu ya. Jadi ini TW sama MOW. Gitu ya. Berarti kalau kita kalikan tadi TE dikali MOE sama dengan AOE. Ya nggak? Terus TW dikali MOW sama dengan AOW. Jadi kita dapat nih key right-nya adalah ini, ya. Masih ada komponen P-nya ya, jangan lupa. Maka key right-nya sama dengan, saya tulis di mana ya, di sini aja deh. Key right-nya ditambah key left sama dengan 1 per delta T dikali VPSO per BO pangkat N plus 1 dikurang VPSO per BO pangkat N. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menjabarkan key right sama key left-nya. Gimana key right-nya adalah AO arah east atau timur dikali PI plus 1 minus PI ditambah AOW dikali PI minus 1 dikurang PI. Ya. Jadi untuk yang satu dimensi, persoalan satu dimensi, material balance-nya udah kita dapat nih. Ya, sama dengan AOE bla bla bla, ini sama dengan 1 per delta T dikali VPSO per BO pangkat N plus 1 ya enggak, dikurang VPSO per BO pangkat N. Ya. Nah, yang dua dimensi, bedanya adalah di indeks X dan Y-nya. Ya. Untuk dua dimensi berarti kita pakai ada key right, ada key left, ada key up, sama key down. Ya. Yang ini adalah key right atau laju dari kanan. Yang ini adalah key left. Ya. Yang ini south adalah key down. Dan yang terakhir ini adalah key up. Ya, jadi alirannya dari kanan ada, dari kiri ada, dari atas ada, dari bawah juga ada. Gitu. Yang membedakan adalah indeksnya, kita lihat nih.
Ini indeksnya karena dari kanan, ya. Berarti kalau yang dari atas J plus 1, yang dari bawah J min 1 ya. Oke. Nah, yang ini, yang key right, karena dia dari kanan ke tengah, maka PI plus 1 dikurang PIJ. Nah, karena kita udah ngomongin 2 dimensi, maka yang tengah-tengah udah bukan I lagi, tapi IJ. Karena dia punya koordinat X dan koordinat Y. Makanya di sini PIJ. Oke. Yang dari arah kiri itu adalah I-1 dikurang PIJ-nya. Oke. Yang dari arah bawah, ya, dari arah bawah, oke, kebalik deh. Ini harusnya J plus 1. Oke. J plus 1 itu di bawah karena kita melihat dari sudut pandang reservoir. Jadi kalau kedalaman makin dalam, maka J-nya atau Y-nya itu positif, gitu ya. Kalau ke atas, J atau Y-nya itu negatif. Makanya di sini yang bawah, yang south, J plus 1, sedangkan yang north atau dari atas, J min 1. Ya, tapi titik acuannya tetap sama-sama PIJ. Oke, jadi untuk satu dimensi didapatkan cuman ada 2 komponen, AOE sama AOW. Kalau 2 dimensi, ada timur, barat, selatan, utara. Jadi ke depannya selalu dilihat apakah di kanan sama kirinya itu ada gridnya, atas sama bawahnya ada gridnya. Kalau ada berarti komponen Q-nya akan dipengaruhi dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah. Ya, jadi alirannya itu ada dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah. Menuju ke titik IJ atau titik acuan yang di tengah ini. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, jadi prinsip awalnya adalah material balance. Gitu ya. Terus yang setelah dari material balance, di mana net of rate in and ke dalam titik acuan sama dengan rate of accumulation di titik acuan kita itu. Material balance. Dari situ kita jabarin net in-nya, net flow in-nya itu apa, terus sama rate of accumulation-nya itu apa. Net flow in-nya dibagi sesuai dengan permasalahannya. Misalkan problem satu dimensi, ya berarti kanan sama kiri aja. Tapi kalau 2 dimensi, maka atas dan bawah juga diperhitungkan. Ya. Ini untuk yang diskretisasi. Oke. Nah, kalau untuk 3 dimensi, sebenarnya di sini nanti nggak akan terlalu kepake, gitu ya. Oke. Tapi di sini ditambah sama satu lagi, ya, B dan T di sini itu adalah
Halo Ibu. Oke. Sorry. Handphone, laptopnya nge-hang. Bentar ya. Oke, sampai mana tadi? Di 3D, Ibu. For 3D. Oh, kelebihan ya. Bentar. 3 dimensi. Oke, nah jadi tadi kalau 3 dimensi ada east, west, south, north. Kalau ini sebenarnya lebih ke latitude sama longitude gitu ya. Jadi intinya dari 3 arah X, Y, dan Z gitu ya untuk penamaannya. Di mana di arah Z-nya itu dilihat dari K+1 sama K-1. Dan di sini titik I-nya menjadi koordinat I, J, dan K. Gitu ya. Untuk yang rate of accumulation-nya itu sama. Gitu ya. Nah, terus akhirnya kita simplifikasi nih atau kita sederhanakan gitu ya dari persamaan ini AO dan dikali delta P ya menjadi delta AO dikali delta AP. Ya, di mana delta AO-nya di sini udah mencakup tadi arah X, arah Y, sama arah Z. Sama dengan 1 per delta T dikali selanjutnya. Jadi delta AO dikali delta P sama dengan ini. Kalau disederhanakan. Itu ya. Untuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi disederhanakan menjadi ya, delta AO dikali delta P sama dengan ini. Ya, delta AO ini tadi dari transmissibility dikali mobility. Oke. Nah, sekarang kasusnya untuk yang reservoirnya heterogen. Bentar ya. Untuk yang kasus reservoir heterogen, di sini. Yang pertama, ya, yang di kotak pertama yang persegi. Ya, dia punya nilai atau delta XI-nya sekian, gitu ya. Delta XI per 2 sama dengan sekian. Sedangkan untuk yang I+1, kotak setelahnya, ya ini berarti I+1, ini adalah I, ya, itu delta X per 2-nya beda nilainya. Ya, makanya di sini ditulisnya delta XI+1 per 2. Ya, jadi delta X yang punyanya dia. Delta X per 2 punyanya dia, yang ini delta X per 2 punyanya dia. Maka, seperti yang tadi, si transmissibility-nya, ya, transmissibility-nya adalah K dikali A per L. Jadi, H, ini A-nya kan dari H dikali delta Y. Gitu ya. Nah, karena delta Y-nya masih sama, yang dilihat adalah X-nya yang berbeda, maka yang berbeda ada di L-nya. Yang satu delta XI per 2, yang satu delta XI plus 1 per 2. Ya, L-nya beda di sini. Ya. Sedangkan untuk yang mobility-nya, ya, itu masih sama. Ya, mobility-nya masih sama. Misalkan ini mobility yang arah east gitu ya. Nah, yang berbeda adalah ininya, T-nya. Ya, T1 yang di sini kita pakai T2, yang di sini kita pakai T-is. Gitu ya. Nah, ternyata hasilnya ya atau besarnya itu ya, itu bisa dianggap sama untuk dengan nilai transmissibility yang berbeda. Gitu. Jadi mau itu dari sini ke sini gitu ya, atau misalkan nanti dari kiri ke kanan, ya itu bisa kita pakai satu aja
yaitu kita sebut dengan mobility is dikali transmissibility is, gitu ya, dikali delta P. Oke, jadi nanti perbedaan tekanannya adalah ini ya. Kalau untuk yang T1 ya, T1 adalah perbedaan tekanan I plus setengah ya, I plus setengah di sini dikurang PI. Jadi ini di sini. Ini kan adalah I plus setengah gitu ya. I plus setengah dikurang PI. Nah, terus tekanan yang kedua, I plus 1, berarti tekanan ini, PI plus 1 dikurang PI plus setengah. Delta P-nya adalah yang ini. Ini delta P2, yang ini delta P1. Ternyata T1 dikali delta P1 itu sama dengan T2 dikali delta P2. Makanya Q-nya ya untuk yang arah kanan itu sama dengan KR per B mu is gitu ya, dikali T is gitu ya, dikali PI min plus 1 minus PI. Ya, nanti tinggal T is-nya yang disesuaikan dengan besarnya. Ya, besar jaraknya. Gitu ya. Nah, ini tadi penjabarannya. Ya, sekarang penjabarannya. Karena PI plus 1 kurang PI itu sama dengan ini ya. Kalau saya tulis delta P2, yang ini delta P1. Ya, berarti yang ini adalah sama dengan delta P1 ditambah delta P2. Ya. Maka persamaan yang ini ya, adalah menjadi ini. Oke. Dengan memasukkan nilai T1 dan T2-nya. Gitu ya. Jadi nanti teman akhirnya adalah Q dikali 1 per T1 ditambah 1 per T2. Gitu ya. Ini bagi dengan KR per B mu is ya, sama dengan Q dikali T1 per T2 dibagi T1 kali T2. Ini dibagi sama juga. KR per B mu dikali, bukan dikali, untuk komponen is. Gitu ya. Nah, terus lanjut dulu nih. Udah habis ya? Ya. Oke. Jadi intinya nanti mendapatkan Q-nya itu harus ada dari komponen T1 ditambah 1 T2. Gitu ya. Itu untuk yang heterogen. Karena yang heterogen ini dipengaruhi oleh besarnya L yang berbeda untuk bentuk 1 atau komponen 1 dan komponen yang kedua. Oke, gitu ya. Ini, nah untuk implisit eksplisit nanti kita pelajari di minggu depan, di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk yang ini, ya, yang ini, berarti tugasnya atau latihannya, ya, latihannya, mana tadi? Oke, diketahui, kok ini dia merah? Kok dia hilang? Kenapa dia merah?
diketahui, misalnya yang diketahui H-nya dulu ya. HI sama dengan 10 feet. Terus HI plus 1-nya sama dengan 6 feet. Oke. Terus diketahui delta XI-nya sama dengan 10 feet ya. Sedangkan delta XI plus 1 sama dengan 12 feet. Terus KI-nya itu adalah 50 milidarsi. Terus KI plus 1-nya adalah 75 milidarsi. Terus nilai KR per B-nya E-nya aja itu ada box atau apa? Ada yang ketutup itu. Yang mana? Ada 2 itu. Yang mana? Itu Ibu ada semacam persegi panjang gelap itu. Oh, itu annotate saya ya. Udah kelihatan? Yang satunya masih ketutup. Oke, ini aja, di sini aja. KR per B mu OE itu sekitar 500 ya. Terus PI plus setengahnya ya, berarti PI plus setengahnya ini adalah PI plus setengah 20 PSI gitu ya. Terus PI-nya ini 200 aja deh, 200 PSI. Terus PI-nya adalah, oh ini berarti PI plus 1 ya. PI plus 1, sini deh. PI plus 1 sama dengan 200 PSI. PI plus setengah sama dengan 150. Terus PI sama dengan 100 PSI. Ya, hitung berapa Q-nya. Nanti minggu depan kita bahas. Silakan dikerjakan dulu, digabung dengan resumenya. Ya, digabung dengan resumenya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk ininya, materinya? Jadi yang sekarang, tadi kita belajarnya tentang pertama, reservoir flow force, gaya-gaya di aliran di reservoir. Ya, terus setelah itu kita belajar tentang finite difference. Ya, jadi finite difference itu intinya mencari bedanya atau deltanya, gitu ya. Kalau dari forward berarti dari depan ke titik acuan. Kalau backward berarti dari titik acuan ke belakang. Kalau central berarti dari titik depan dan titik belakang di
bagi delta X kuadrat. Terus setelah itu ada data Taylor. Data Taylor itu nanti hubungannya sama untuk mencari persamaan finite difference-nya, ya ujung-ujungnya persamaan finite difference yang central difference, dan persamaan perbedaan waktu. Ya, dp per dt dilihat dari backward difference. Forward difference, sorry. Gitu ya. Terus setelah itu dilihat dari persamaan kontinuitas, gitu ya. Kontinuitas sama persamaan Darcy untuk persamaan material balance. Sehingga nanti kalau kita lihat di homogen reservoir dan heterogen reservoir berbeda dari segi transmissibility-nya. Ya, sebenarnya transmissibilitas itu adalah kemampuan aliran gitu ya, berapa dia bisa mentransfer si alirannya atau fluidanya gitu ya melewati dua kondisi yang berbeda, ya, dua grid yang berbeda gitu ya, berapa transmissibilitasnya dia. Ya. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan resume dan tugasnya. Jadi tugasnya nanti digabung aja barusan di resumenya. Dan dikumpulkan hari ini nanti maksimal jam 3 WIT ya. Jadi masih ada waktu sekitar 2 jam lagi untuk menyelesaikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.